Shalom teman-teman, bertemu lagi bersama Lawson di Kebaktian Anak Kids for Jesus. Yes, apa kabar kalian hari ini? Lawson berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, jangan lupa mandi dulu. Habis selesai mandi, pakai pakaian kalian yang terbaik dan rapi. Dan sarapan supaya kalian tidak makan waktu ibadah. Oke teman-teman, yang terpenting lagi, siapkan hati kalian untuk kalian boleh fokus mengikuti ibadah hari ini. Juga Alkitab serta uang persembahan jangan lupa. Oke, sudah siap semuanya? Good job. Teman-teman, kita akan memulai ibadah hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau minta pertolongan Tuhan untuk kita boleh fokus di dalam ibadah hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga kami boleh tiba sampai hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh setia mengikuti kebaktian anak walaupun masih secara online. Tuhan, ajar kami untuk tetap fokus di dalam mengikuti kebaktian anak hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, mengikuti puji-pujian, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sebelum kita memulai, kita mau menyanyi untuk Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan, karena Tuhanlah yang patut kita sembah, karena Dialah Juru Selamat kita. Lagu ini adalah lagu hymn, dan judulnya Suci Ladia, dan medley dengan Suci 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 dari KPPK 60. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Kita menyanyikan pujian berikut. Yeah.
sucilah Dia. Sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi, judulnya Pakai Hidupku Ini. Kita mau Tuhan memakai hidup kita, memakai kaki kita, memakai tangan kita, memakai seluruh tubuh kita, memakai talenta kita, apapun yang ada pada kita, biarlah Tuhan pakai untuk memuliakan Dia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Pakai Hidupku Ini. Teman-teman, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, mari kita angkat pujian, kita mempersiapkan hati kita mengangkat pujian, kita mau menjadi murid Kristus, kita mau setia, kita mau terus bertumbuh di dalam Kristus. Kita nyanyikan lagu berikut ini, Jadikanku Murid Kristus. Ayo teman-teman, kita mau siap jadi murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku
boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk kita boleh mengerti apa yang difirmankan Tuhan hari ini kepada kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk mengerti apa yang Engkau firmankan. Tuhan juga berkati Sejo di dalam membawakan cerita hari ini, sehingga anak-anak boleh mengerti apa yang Engkau firmankan Tuhan. Pelajaran apa yang boleh kami ambil di dalam cerita hari ini Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami boleh paham apa yang Engkau ingin kami pahami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman-Mu hari ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada yang masih ingat cerita minggu lalu dan minggu sebelumnya, awal Oktober lalu, kita masih menceritakan tokoh ini. Sampai hari ini kita masih menceritakan satu tokoh ini. Masih ingat nggak namanya siapa? Nah, lo kasih petunjuk deh kalau kalian agak-agak lupa atau aduh nggak tahu lo petunjuknya. Tuhan memerintahkan dia pergi ke suatu negeri, tapi dianya malah nggak mau. Dia melarikan diri, dia malah pergi ke negeri yang lain. Ingat nggak? Satu lagi deh lo kasih petunjuknya. Ini udah ini banget deh, udah terkenal banget deh ceritanya. Ada ikan yang besar sekali. Dia ditelan oleh ikan yang besar ini. Dan tinggal 3 hari di dalam perut ikan itu. Ayo, ada yang ingat? Iya, betul. Dia adalah Yunus. Nah, hari ini kita masih mau cerita mengenai Yunus. Lo seingetin lagi deh. Waktu Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, Yunus nggak mau. Kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe? Karena kota Niniwe jahat, orang-orangnya jahat, dan Yunus nggak mau mereka bertobat. Kalau mereka bertobat nanti mereka diampuni. Begitu pemikirannya Yunus ya. Nah, setelah akhirnya Yunus pergi nih ke Tarsis. Dia nggak mau pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dia naik kapal laut. Dia di tengah jalan dia diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar. Nah, setelah semua penumpang mengetahui bahwa karena Yunus ada gelombang yang besar itu, akhirnya Yunus dilemparkan ke laut. Tapi Tuhan menyelamatkan dia. Dia tidak tenggelam di dalam laut, tapi ada ikan yang besar yang menangkap Yunus, dan Yunus tinggal selama 3 hari di dalam perut ikan itu ya. Kemudian setelah 3 hari Yunus terhampar di pantai, dan dari situ dia melanjutkan ke kota Niniwe. Nah, saat ia tiba di kota Niniwe, apa yang diberitakan oleh Yunus kepada orang Niniwe? Ada yang ingat nggak? Ceritanya tuh minggu yang lalu tuh, waktu lo Sesilo yang cerita. Ada yang ingat nggak? Yunus bilang apa? Tuhan memberitakan kepada Yunus untuk menyampaikan kepada orang Niniwe apa yang harus disampaikan. Iya, betul. 40 hari lagi kota Niniwe akan dimusnahkan oleh Tuhan kalau siapa? Orang Niniwe tidak bertobat. Nah, kira-kira apa tanggapan orang Niniwe atas pemberitaan Yunus? Mereka takut dan mereka menanggalkan pakaian mereka yang bagus-bagus itu, mereka tanggalkan, mereka menggantinya dengan kain kabung. Kain kabung itu kain berduka yang warnanya hitam dari kulit kambing. Dan itu sangat kasar kainnya, beda dengan pakaian sehari-hari yang mereka gunakan. Raja Niniwe pun memerintahkan rakyatnya untuk berpuasa. Baik dewasa, anak-anak, bahkan sampai ternaknya pun diperintahkan oleh raja tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mereka harus berkabung, mereka harus meninggalkan segala perbuatan jahat dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kita buka kitab Yunus 3 ayat 10. Kita baca sama-sama ya.
kitab Yunus ada di Perjanjian Lama, setelah kitab Obadja atau sebelum kitab Mika. Kita buka kitab Yunus pasal 3 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu bangsa Niniwe, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, Tuhan senang melihat bangsa Niniwe itu menyadari perbuatan jahat mereka. Jadi Tuhan tidak jadi melakukan apa yang tadi diberitakan kepada yang Yunus beritakan kepada rakyat Niniwe. Nah, menurut kalian apa itu yang diharapkan oleh Yunus, bahwa Tuhan katanya nggak jadi tuh melakukan apa yang telah dirancangkannya untuk rakyat Niniwe? Ternyata tidak, teman-teman. Yunus kesal hatinya. Dia marah sama Tuhan. Boleh ya orang yang marah sama Tuhan ya, tapi Yunus begitu, teman-teman. Yunus marah sama Tuhan. Kita baca di Yunus 4 ayat 2. Dan berdoalah Yunus kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup." Marah Yunusnya. Tapi firman Tuhan kepada Yunus, "Yunus, layakkah engkau marah?" katanya. Yunus saking kesalnya dia tidak menjawab Tuhan. Dia pergi meninggalkan kota Niniwe dan pergi ke arah timur dari kota Niniwe. Di sana dia mendirikan pondok. Dia duduk di atas pondok itu dan menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Masih 40 hari katanya. Belum tentu mereka benar-benar bertobat. Yunus berharapnya begitu ya teman-teman. Nah, atas penentuan Tuhan, karena pondoknya itu masih nggak terlalu tertutup, Tuhan menumbuhkan tuh pohon jarak untuk menaungi Yunus, melampaui kepalanya Yunus. Jadi ditumbuhkanlah oleh Tuhan pohon jarak itu, supaya Yunus terhibur hatinya karena kekesalan dia. Yunus sangat bersuka cita teman-teman akan pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, waktu matahari mulai terbit, atas penentuan Tuhan juga, datang deh seekor ulat. Dia menggerogoti pohonnya sampai pohonnya layu, sampai daun-daunnya berguguran. Akhirnya nggak lagi teduh pondoknya Yunus. Mataharinya sudah mulai naik ke atas, mulai terbit. Nah, Tuhan membuat angin timur yang sangat panas bertiup ke arah Yunus, dan matahari menyakiti kepalanya Yunus. Yunusnya langsung rebah, dia lesu, lemas, dan berharap supaya dia tuh mati aja. Katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tapi Tuhan berfirman kepada Yunus, "Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawab Yunus kepada Tuhan apa? "Iya, selayaknya aku marah sampai mati," dia bilang gitu. Terus Tuhan berfirman kepada Yunus, "Yunus, engkau aja loh sayang sama pohon jarak yang bukan kamu yang tanam, bukan kamu yang pelihara, disiram tiap hari sampai pohon itu bertumbuh, sampai bisa menaungi kamu. Pohon itu loh tumbuh semalam, mati juga dalam semalam. Tapi kamu sayang sama pohon itu. Bagaimana tidak, aku
mengasihi orang Niniwe, sejahat apapun mereka. Kalau mereka menyesali perbuatan mereka, aku mengasihi mereka. Aku lebih menyayangi bangsa Niniwe yang bertobat dan berteriak minta pengampunan. Aku yang menciptakan mereka. Aku yang menciptakan mereka selama bertahun-tahun, bahkan menciptakan ternak-ternak mereka. Mereka belum pernah mendapat kesempatan untuk mengenal aku, dan mereka belum mengetahui bahwa aku mengasihi mereka sampai engkau datang, Yunus. Jadi, tidakkah aku mengasihi mereka dan menyelamatkan mereka dari dan semua ternak mereka kalau mereka bertobat? Nah, baru sadar teman-teman, sikapnya itu salah. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri dan bangsanya. Dia tidak mau bangsa lain yang belum kenal Tuhan ikut merasakan kasih Tuhan. Semuanya mau buat dia, buat bangsanya dia aja. Tapi Tuhan memikirkan semua bangsa di dunia, karena semua bangsa di dunia itu ciptaannya Tuhan. Sekarang Yunus mengerti, jelas kasihan Tuhan itu sangat besar. Nah teman-teman, hari ini kita belajar bahwa Tuhan mengasihi setiap orang, karena setiap orang, setiap bangsa adalah ciptaannya Tuhan. Dan kita juga belajar untuk mengasihi teman kita yang berbeda dengan kita. Kita belajar untuk mendoakan mereka. Kita mau belajar untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Oke teman-teman, ceritanya mengenai Yunus sampai di sini. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Mazmur 145 ayat 9. Kita buka sama-sama ya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita ulangi satu kali lagi ya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kalian baca berulang-ulang dan kirim ayat hafalan ini, divideokan, kirim ke lose kalian masing-masing. Nah teman-teman, aktivitas di dalam 1 bulan ini, di bulan Oktober ini, kalian menyanyikan satu lagu him atau bisa kalian ambil dari KPPK dan kalian buat videonya, kalian menyanyikan lagu him, kirimkan ke lose kalian masing-masing. Di awal video tadi, lose ada lagu Suci Lada dan Suci Suci Suci, juga Pakai Hidupku ini itu termasuk lagu him. Kalian bisa mengikutinya. Nah, lose juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mengirimkan video ayat hafalan dan juga aktivitas di bulan yang lalu. Teman-teman, kita mau memberikan persembahan. Persembahan bisa kalian berikan melalui celengan kelinci yang sudah pernah dibagikan. Nanti celengannya akan dikumpulkan di bulan Desember saat Natal. Atau kalian juga bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan melalui QR Code atau rekening BCA yang ada di layar kaca kalian. Lose juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun dalam sepekan ini. Mari teman-teman,
kita berdoa, kita menutup ibadah hari ini. Kita mendoakan persembahan kita dan juga teman-teman kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan, kami boleh belajar dari sikap Yunus bahwa kami tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kami melihat kasih setia Tuhan kepada setiap bangsa yang ada di dunia, kepada setiap orang yang adalah ciptaan-Mu, karena rahmat-Mu begitu besar bagi mereka. Tuhan, ajar kami untuk belajar mendoakan teman-teman kami yang belum mengenal Engkau, biarlah mereka boleh mengenal Engkau suatu hari nanti, Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus bertumbuh. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami yang kecil ini. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi saluran berkat bagi pelayanan kasih di gereja, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di dalam sepekan ini. Kiranya mereka boleh tetap setia mengikuti ibadah dan umur yang ditambahkan oleh Tuhan boleh menjadi berkat tersendiri di dalam kehidupan mereka bersama keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu setia, untuk selalu setia membaca Alkitab, mengikuti ibadah, dan juga berdoa hanya kepadamu saja Tuhan. Demi nama anakmu Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Teman-teman, sampai di sini ibadah kita. Kita bertemu lagi minggu depan. Shalom. Amsal 28 ayat 13b. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13b. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13b. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13b. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13b. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13b. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13b. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat hafalan Amsal 28 ayat 13. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13b. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13b. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13b. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13b. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang.
Pasal 28 ayat 13b. Tetapi siapa mengakuinya dalam meninggalkannya akan disayangi. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, though his weak, but he is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me.